Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama belajar merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita bersuka cita karena Tuhan baik, amin. Ada kemenangan, ada berkat-berkat yang tercurah atas kehidupan setiap kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah jadilah tenang di segala situasi. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita rindu ya untuk terus belajar, terus diperlengkapi. Ya, apalagi Tuhan terus berbicara kepada setiap kita melalui gereja di tempat ini, Bapak Ibu. Saya percaya kita punya kerinduan yang kuat sehingga kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Ya. Kalau kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan ini, Bapak Ibu, artinya dalam situasi apapun kita harus tenang. Karena dikatakan jadilah tenang di segala situasi. Tentu hal ini tidak mudah, Bapak Ibu. Harus ada sesuatu yang kuat yang kita pegang. Tentunya ada sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang tidak goyah, sesuatu yang tidak mudah hancur. Seperti ini Bapak Ibu, seperti batu karang yang kuat di tengah badai apapun, betul ya? Lewat pesan ini saya teringat dengan dua kisah di Alkitab, yaitu yang pertama adalah kisah kehidupan Rasul Paulus dan Silas ketika berada dalam penjara dengan tangan yang terpasung, Bapak Ibu. Kita pernah belajar ya. Dalam kondisi terpasung ya, dalam keadaan yang sulit, Paulus dan Silas terlihat tenang. Sekalipun di tengah-tengah yang sulit di dalam penghukuman mereka ya. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Kita sudah mempelajari ini. Mereka menyembah, memuji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sangat genting dalam kehidupan mereka. Saya melihat ada sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Saya coba merenungkan, mempelajari. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Tetapi dalam keadaan seperti itu mereka masih tetap terfokus kepada Tuhan. Itu buat saya adalah sebuah ketenangan. Ketika saya mempelajari itu. Yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah Ayub. Kalau kita membaca tentang kisah kehidupan Ayub Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang mudah loh. Bagaimana dia kehilangan hartanya. Bagaimana dia kehilangan anak-anaknya. Ketika saya mempelajari ini, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan Ayub. Ada perkataan-perkataan yang keluar dari kehidupan Ayub. Dikatakan gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan yang keluar ini bukan di tengah-tengah situasi yang lagi baik. Ayub lagi di tengah-tengah kondisi yang tidak enak di dalam kehidupannya. Kehilangan satu anak mungkin ya masih ada sisanya ya. Ini semua anaknya hilang gitu loh. Mati. Meninggal Bapak Ibu. Saya melihat ada ketenangan ketika Ayub dikatakan dalam firman Tuhan tidak melakukan dosa. Dan bahkan tidak menuduh Tuhan dengan sembarangan. Itu orang yang tenang Bapak Ibu. Ya mungkin ada kegelisahan yang terjadi, ada kepanikan yang terjadi. Tetapi gini, fokus pandangannya itu loh hebat. Tidak sedikit di antara anak-anak Tuhan ketika dalam badai kehidupan, omongannya itu gak bisa dijaga. Fokusnya itu tidak bisa dijaga. Itu loh yang terjadi. Makanya ketika pesan Tuhan ini datang, kita perlu renungkan. Jadilah tenang di segala situasi. Lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ya. Yaitu Yehuda ya. Kita mau lihat firman Tuhan Yesaya ini menjadi dasarnya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan membacakan ya apa yang menjadi inti pesan Tuhan, tetapi tidak semuanya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Itu secara lengkapnya di YouTube. Jadi gini Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan ini Tuhan menyampaikan dan mengingatkan bahwa ada keresahan-keresahan yang dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Resah gitu, ada keresahan. Dan saya renungkan gini Bapak Ibu, kalau Tuhan temukan keresahan ini dalam kehidupan setiap kita, seharusnya kita akui saja gitu. Kita sedang resah, kita sedang panik, kita sedang takut, kita sedang khawatir, kita akuin saja. Jangan dibuat-buat. Karena ini yang Tuhan pesankan kepada setiap kita. Coba ambil waktu Bapak Ibu renungkan, ada nggak keresahan-keresahan yang kita alami saat-saat ini? Ya mungkin tidak semuanya ya pastinya ada. Termasuk saya juga, saya resah Bapak Ibu. Ada keresahan di dalam kehidupan saya. Dan ini menjadi poin penting yang saya renungkan di dalam kehidupan saya pribadi, bahwa Tuhan ingatkan gitu. Tuhan bicara. Tuhan sampaikan. Saya jujur mengakui itu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya memang ngalamin ini gitu. Tidak mau terlihat baik-baik saja. Memang lagi resah. Memang lagi hidup dalam ketakutan, kepanikan. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini Bapak Ibu. Ya kita bersyukur Tuhan bicara ini, mengingatkan bahwa ada Tuhan. Sebagai satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan setiap kita. Lewat pesan ini diingatkan. Saya secara pribadi diingatkan. Iya. Ada Tuhan kok gitu loh. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tetapi yang sering meninggalkan adalah kita. Ya mungkin saya Bapak Ibu ya. Enggak semuanya. Dikatakan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Apapun penyebabnya. Tuhan sampaikan bahwa Tuhan ingin kita belajar untuk mendaki ke gunung Tuhan. Nah ini yang penting. Naik ke gunung Tuhan di tempat yang tinggi. Tetapi bukan sekedar naik. Bukan sekedar naik ke gunung Tuhan. Harus tahu tujuannya. Ya, kemarin Pak Ishak sudah sampaikan tentang tujuannya. Tujuannya apa sih? Untuk mengubah hati kita. Supaya selaras dengan keinginan Tuhan pada waktu kita menghadapi situasi tersebut. Dan apa yang kita dapatkan? Ini perlu dicatat baik-baik Bapak Ibu. Karena ini yang menjadi catatan kita. Yang itu menjadi inti pesan Tuhannya. Kita akan mendapat solusi yang tepat dan akurat. Waktu kita memutuskan datang naik ke gunungnya Tuhan, ada solusi yang tepat. Mungkin segala keresahan-keresahan yang kita alami, ayo bawa kepada Tuhan gitu. Sampaikan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, maka ada solusi. Solusinya pasti tidak akan pernah salah Bapak Ibu. Pastinya akurat ya. Pastinya tepat. Karena Tuhan sendiri yang memberikan jawaban itu kepada setiap kita. Kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan 2 hal Bapak Ibu. Saya akan ulangi secara cepat. Yang pertama, kuasai hati dan jadilah tenang. Yang kedua, kuasai hati lalu diamlah dengan damai dalam kesendirian. Hari ini kita akan belajar 2 hal Bapak Ibu yang berkaitan pesan Tuhan ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kuasai hati dan belajarlah untuk percaya. Kuasai hati dan belajarlah untuk percaya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat ini ada kata kunci yang menjadi dasar poin pertama ini, yang akan kita renungkan bersama-sama. Kata kuncinya adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi letak kekuatan bangsa ini ada di 3 hal ini Bapak Ibu dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah bertobat
mereka harus bertobat. Yang kedua adalah mereka harus tinggal tenang. Dan yang ketiga adalah mereka harus percaya. Ketiga hal ini mereka harus lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena disinilah letak kekuatan mereka. Tuhan meminta ini kepada mereka. Karena Tuhan sendiri yang akan berperkara. Tuhan sendiri yang akan memberikan ketenangan kepada mereka. Di dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Tugas mereka adalah cuman ini yang Tuhan sampaikan kepada mereka sebenarnya. Bertobat, tinggal tenang dan percaya. Ini yang menjadi dasar kekuatan mereka gitu loh. Pesan ini Tuhan sampaikan lewat nabinya kepada bangsa ini. Namun fokus pagi hari ini Bapak Ibu, dari kata percayanya. Percaya di sini bukan sekedar ngaku-ngaku percaya. Bukan sekedar lewat kata-kata, saya percaya tidak. Tetapi ada sebuah tindakan yang nyata. Yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Bahwa kita memang sedang mempercayai dia di dalam kehidupan setiap kita. Percaya yang sungguh-sungguh, bukan hari ini percaya, besok tidak percaya. Itu tidak sungguh-sungguh. Percaya itu harus ditunjukkan lewat sebuah tindakan yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Harus meyakini Tuhan. Bahwa memang hanya satu-satunya Tuhan sebagai sumber penolong di dalam kehidupan setiap kita. Nanti kita akan belajar dalam kehidupan bangsa Israel ini Bapak Ibu. Saya melihat bahwa masalah utama bangsa ini adalah hati mereka yang tidak mau percaya. Hati mereka menjauh, pandangan mereka menjauh, fokus mereka menjauh dari Tuhan. Mereka fokus hanya kepada kekuatan yang lain di luar dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ketika mereka mengandalkan kekuatan yang terbatas itu. Bagaimana mereka bisa hidup tenang dalam menghadapi apapun kan. Jadi saya mempelajari bahwa masalahnya di hati mereka. Hati mereka ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka berpaling, mereka menjauh. Fokus mereka tidak mengarah kepada Tuhan. Fokus mereka hanya mengarah kepada kekuatan-kekuatan lain yang di luar Tuhan. Itu ngerinya. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya saat-saat ini Bapak Ibu. Dunia ini sedang gelap, dunia ini sedang kacau. Kepada siapa kita harus mempercayai sesuatu kan? Supaya kehidupan kita menjadi tenang Bapak Ibu. Mereka gak cari Tuhan. Ada banyak bukti yang dapat kita bisa lihat. Bahwa bangsa ini memang mengeraskan hati. Mereka menjauh dari Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan di ayat pertama sampai 2-3. Bagaimana bangsa ini mencari kekuatan kepada bangsa Mesir. Tetapi hebatnya dengan setianya Tuhan. Mengirim pesan buat mereka lewat nabi-nabinya. Kita bisa belajar Bapak Ibu. Dari kehidupan Daud. Daud itu hebat sekali. Kita bisa belajar lewat peristiwa Ziklag ya Bapak Ibu. Ketika orang Amalek membakar habis tanah Negeb dan Ziklag pada masa itu. Istri-istri mereka, anak-anak mereka ditawan semuanya. Dan pada masa itu adalah masa yang sulit dalam kehidupan Daud. Firman Tuhan mengatakan sampai tidak kuat menangis lagi. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Mudah enggak Bapak Ibu? Enggak mudah. Yang Daud pilih adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu dahsyat. Bahkan Daud masih sempat nanya, Tuhan kejar enggak? Tuhan boleh enggak? Daud bilang kejar. Kamu akan dapat menyusulnya dan melepaskan para tawanan. Benar loh, Daud pergi. Bagaimana kalau Tuhan jawab, jangan pergi? Daud pasti tidak akan pergi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita ini. Ketika bangsa Asyur menyerang orang-orang Israel pada masa itu. Mereka gak berteriak sama Tuhan. Mereka gak meminta pertolongan sama Tuhan. Mereka tidak menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka malah datang kepada orang Mesir. Yang pernah memperbudak mereka. Ratusan tahun.
Ini kan sesuatu yang aneh gitu kan. Sesuatu yang tidak sesuai, tidak selaras gitu. Tapi kita mau belajar kepada Daud. Di setengah situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Perkuat iman kita. Perkokoh iman kita. Cari Tuhan, kejar Tuhan, dapati Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena saya melihat itu kunci ketenangan di dalam kehidupan Daud. Wow. Ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak lagi menangis lagi Bapak Ibu. Ya, karena kalau lagi nangis Tuhan ngomong kejar, Daud tidak akan dengar kayak gitu-gitu. Tapi waktu dia tenang, dia bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kejar, kamu pasti akan mendapati mereka. Jadi kuncinya adalah belajar percaya. Jangan sampai kita menjauh Bapak Ibu. Jangan sampai pandangan kita menjauh dari Tuhan. Tuhan kasih pesan ini. Ketika saya renungkan, Tuhan lagi berbicara sendiri kepada saya. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Saya belajar merenungkan ini. Bukan hanya karena dikasih tugas belajar, tidak. Ambil waktu. Itu memang sudah kebiasaan ya. Maksudnya harus direnungin gitu. Harus, apa sih yang Tuhan bicara lewat pribadi saya. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kuasai hati dan belajarlah untuk percaya. Yang kedua adalah kuasai hati dan jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama lewat kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ada banyak hal yang memang dapat kita pelajari lewat kehidupan mereka. Salah satunya adalah bangsa ini suka bersandar pada kekuatan mereka sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Pak Ishak kemarin sampaikan mereka ini bangsa yang tinggi hati ya gitu ya. Kalau saya mau tambahkan kepala batu. Tidak mau mencari Tuhan Bapak Ibu. Bahkan Alkitab tegas mengatakan mereka enggan untuk datang sama Tuhan. Kalau saya renungkan nih Tuhan lagi nyodorkan pertolongan. Ayo dong. Cari saya dong, cari saya. Saya mau kasih pertolongan nih. Mereka menjauh tapi Tuhan mendekat. Mereka menjauh Tuhan mendekat. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka enggan. Tidak mau bertanya. Lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri. Nanti kita akan lihat bagian ayat firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau lihat Yesaya 30 ya. Ayat 8, 9, dan 12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh. Dan cantumkanlah di suatu kitab. Supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Bagian ayat 9 ini kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Sebab mereka itu suatu bangsa apa? Pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran apa? Pengajaran Tuhan. Ayat 12 kita lompat Bapak Ibu. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini. Dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras. Dan yang berlaku serong. Dan bersandar kepadanya. Apa yang Alkitab katakan tentang mereka? Sebagai ciri orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ada 4 hal di sana Bapak Ibu. Yang pertama adalah suka memberontak. Artinya suka melawan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan sudah jelas sampaikan tidak boleh bersekutu dengan pihak musuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu dengan pihak musuh. Bagaimana mungkin kemenangan bisa terjadi Bapak Ibu kalau melihat keadaan bangsa ini seperti itu? Mereka memberontak, mereka artinya melawan Tuhan, melawan setiap hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan bilang jangan bersekutu kepada pihak musuh, mereka bersekutu. Artinya begitu liarnya Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Yang kedua, lebih suka mempercayai dusta. Atau suka melakukan kebohongan. Yang benar mereka abaikan. Firman Tuhan mereka abaikan. Sesuatu yang bukan dari firman Tuhan mereka terima. Ini kan gak sinkron. Alkitab mengatakan disuruh dituliskan loh Bapak Ibu. Yang ketiga, terang-terangan menolak firman Tuhan.
Dikatakan enggan mendengar pengajaran Tuhan, nasihat firman Tuhan. Ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu, ini bagian sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mendengar firman, mendengar ajaran firman Tuhan sebagai pondasi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Ini yang sangat terpenting. Hari-hari ini Bapak Ibu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Tuhan terus berbicara banyak di dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan itu memberikan kita ketenangan dalam menghadapi apapun, situasi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Firmanlah yang menjadi dasarnya. Pengajaran firman Tuhanlah yang menjadi dasarnya. Supaya kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan setiap kita. Bagian D yang terakhir. Tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Ini ngeri Bapak Ibu. Bangsa ini tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak bisa membedakan mana musuh, mana lawan. Mesir itu kan musuhnya bangsa Israel. Tetapi malah meminta pertolongan loh Bapak Ibu. Ini betul-betul aneh banget ya. Mereka jelas-jelas diperbudak loh. Tapi jadi teman, jadi kawan. Pertanyaan saya, jawaban apa yang mereka dapatkan ketika mereka bersandar pada kekuatan Mesir? Jawabannya jelas kehancuran Bapak Ibu. Karena bukan Tuhan yang menjadi sandaran mereka. Tetapi kekuatan mereka sendiri. Jadi lewat kehidupan bangsa ini kita belajar Bapak Ibu. Jangan bergantung kepada kekuatan sendiri. Kita harus bergantung kepada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dua hal ini yang saya mau sampaikan. Kita dapat pelajari bersama-sama. Yang pertama, kuasai hati dan belajarlah untuk percaya. Yang kedua, kuasai hati dan jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Tuhan sampaikan hal ini kepada setiap kita. Jadilah tenang di segala situasi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.